Shalom umat Tuhan, haleluya, apa kabar? Mari sama-sama hari ini kita menyimak firman Tuhan bagi kita di dalam 2 Raja-Raja 10-12. Kita bersyukur buat apapun yang kita pelajari dan kita baca dari perjanjian lama, karena kita percaya bahwa itu adalah gambaran kehidupan manusia secara rohani juga sebenarnya. Dan kita boleh mendapatkan prinsip-prinsip rohani yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk ke pasal yang ke-10, berbicara tentang Yehu menjadi raja atas Israel, lalu dia memunahkan keluarga Ahab, karena sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Elia, bahwa pada waktunya Tuhan akan memunahkan, melenyapkan keturunan dari Ahab karena apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan. Dan sudah berbagai cara dan beberapa kali dia menyaksikan kebesaran Tuhan, tapi dia tidak bertobat, dia tidak berubah dan tetap kepada pengaruh-pengaruh dari istri-istrinya, secara khusus Isabel istrinya, dan dia tetap menyembah kepada Baal. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Lalu Yehu juga menghapuskan semua bentuk penyembahan Baal, dan apa yang dilakukannya itu sesuatu yang luar biasa caranya, sehingga bukan cuma tempat atau kuil, tempat di mana mereka menyembah Baal yang akhirnya dibakar, lalu dia juga semua yang menyembah Baal termasuk nabi-nabinya, imam-imamnya, dan semua yang bertugas dan yang masih menyembah kepada Baal, semua dibinasakan. Ayat yang ke-30 kita bacakan, saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yehu. Kita melihat ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Dan saudara, Tuhan menginginkan kita bukan hanya sebagian-sebagian kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita sebagian kepada Tuhan, sebagian kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Tapi Tuhan mau agar kita mempersembahkan hati, karena kita mempersembahkan hati sama seperti firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada di situ hartamu berada, sebaliknya di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Dan kalau kita kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, dan itu tentunya kita menjadikan Tuhan harta yang terbaik bagi kita, sehingga kita dapat dan berani mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu dikatakan bahwa Yehu 28 tahun memerintah Israel, lalu kemudian Yoahas menjadi raja menggantikan dia, Yoahas anaknya. Dan kemudian kita masuk ke pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 itu berbicara tentang Yehuda. Dikatakan bahwa, ya, ayat yang pertama, ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Dan Atalia itu adalah cucu dari Omri, raja Israel, yang dikenal sebagai raja juga yang berbuat jahat di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya dia membinasakan, dan dia tidak ikut sesuai dengan perintah Tuhan. Padahal Tuhan berencana untuk mempertahankan keturunan Daud. Jadi kalau dia memusnahkan keturunan dari Ahasia, itu berarti dia mau berusaha untuk memutuskan keturunan Daud, dan Tuhan tidak berpihak kepadanya tentu saja. Ayat yang kedua, tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Dan saudara, kita melihat bahwa
pada saat itu Yoas masih bayi, dan puji Tuhan dia bisa berhasil diselamatkan. Ayat yang ketiga, maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama dengan perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan sementara Atalia memerintah negeri. Jadi Atalia akhirnya merebut kekuasaan dan dia memerintah menjadi raja dengan dia membunuh semua keturunan dari Ahazia yang sebenarnya adalah anaknya sendiri. Lalu kita melihat Tuhan memunculkan Imam Yoyada sebagai orang yang dipakai oleh Allah untuk menetapkan tahta kerajaan Daud kepada anaknya sendiri. Dan di tahun yang ketujuh dikatakan di situ bahwa Imam Yoyada mengumpulkan kepala pasukan 100, lalu dia mengikat perjanjian dengan mereka dan dia mengatur strategi atau rencana membagi mereka dalam 3 bagian dan secara bergantian mendapatkan tugas jaga. Lalu dikatakan di situ bahwa Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Wah, dia mendukung sungguh-sungguh karena dia hidup di dalam rencana Tuhan. Lalu setelah segala sesuatu siap, dan terjadilah ayat yang ke-12, sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, yaitu Yoas, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Dan akhirnya berita itu sampai kepada Atalia dan dia mendapati bahwa betul Yoas sudah diurapi menjadi raja dan dia menjadi marah. Tapi akhirnya dia juga mati terbunuh. Dan Imam Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, dan dia juga mengikat perjanjian dengan rakyat bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan, dan mengikat perjanjian juga antara raja dengan rakyatnya. Dan ayat 20 berkata, bersukacitalah, bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan Yoas adalah raja termuda, Raja Yehuda yang paling muda. Dia masih umur 7 tahun sudah menjadi raja. Dan itu kita melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya untuk mempertahankan keturunan Daud di atas tahtanya. Ini sesuatu yang sangat spesial dan khusus dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita masuk ke pasal yang ke-12, berbicara tentang Yoas, Raja Israel yang ke-7, Raja Yehuda yang ke-7 ini. Dan dikatakan di ayat yang pertama, dalam tahun ke-7 zaman Yehu adalah raja Israel dan Yoas ini adalah raja Yehuda. Jadi di tahun yang ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibya dari Barsyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Tapi Yoas juga tidak sempurna. Yoas juga dikatakan di situ di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan sehingga bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, mereka masih mempersembahkan korban dan bakar korban di bukit-bukit pengorbanan, yaitu kepada Baal bukan kepada Tuhan. Dan satu juga hal yang ketidaksempurnaan dia masih tunduk kepada Raja Aram, dan dia menyerahkan pada saat Raja Aram atau Hazael itu mulai menyerang Yerusalem setelah dia menyerang Israel dan mengambil bagian besar dari kerajaan Israel. Dia juga memulai menyerang Yehuda juga, tetapi Raja Yoas coba untuk bekerja sama dengan menyerahkan segala persembahan kudus, emas, baik di bait Allah maupun di istana kepada Raja Hazael, Raja Aram itu. Dan akhirnya di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Dan sesudah itu dikatakan bahwa anak Yoas yaitu Amasya menjadi raja yang ke-8 di kerajaan Yehuda.
Demikianlah saudara, bagaimana Tuhan bersikap kepada satu bangsa dan kepada pribadi, termasuk kepada raja. Dengan segala apa yang dilakukan, seseorang itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Dan bagaimana Tuhan menepati janjinya atas Yerusalem dan atas Daud, dan memelihara keturunan dari Raja Daud, dan itu merupakan rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dan janjinya kepada Daud. Dan saya berharap kita semua boleh hidup, boleh menyenangkan Tuhan, seperti selalu berita atau pesan-pesan yang kita dapatkan dari kehidupan pribadi lepas pribadi Raja Daud, raja-raja yang sesudahnya, dan terlebih sesudah Salomo. Kita melihat bahwa Tuhan menyikapi masing-masing secara pribadi. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan itu penuh kasih, bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, Dia akan menepatinya. Apalagi kalau orang-orang yang berkaitan dengan janji itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sampai jumpa besok.